51. Giselle keluar dari kamar setelah menidurkan David dan Dara. Malam ini David tidur di kamar bawah dulu bersama Dara. Giselle merapikan penampilannya sebelum kembali ke ruang tamu. Perasaan Giselle sedikit tidak tenang. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ada perasaan tidak tenang, mengingat dia akan bertemu dengan Mami Nindi dan istrinya Yudi. Meski Giselle tidak kenal dengan istri Yudi, ada perasaan yang aneh dalam dirinya bertemu dengan istri mantannya itu. Debaran jantung Giselle semakin tidak terkendali begitu sudah melihat Mami Nindi duduk dengan sombongnya. Di sampingnya ada istri Yudi. Ternyata istrinya Yudi jauh lebih cantik aslinya daripada yang difoto. Penampilannya terlihat begitu elegan dan sangat terawat. Dari penampilannya, Giselle yakin istrinya Yudi kalau gak model pasti artis itu. Giselle juga merasa minder melihat penampilannya yang sangat sederhana. Giselle tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Untuk apa dia minder? Toh dia juga gak ada hubungan apa-apa sama Yudi dan istrinya itu. Yudi itu hanya masa lalu dan gak perlu dia pedulikan lagi. Giselle semakin dekat ke sofa ruang tamu. Selamat malam semua, ujar Giselle sopan dan mengumpulkan semua keberaniannya. Semua yang ada di ruang tamu dengan kompak menoleh ke arah Giselle. Malam, terdengar jawaban dari beberapa orang. Mami Nindi menatap sinis ke arah Giselle sedangkan Momi Dira buang muka malas menatap Giselle. Giselle, kamu sudah datang. Sini beri salam dulu pada keluarga Yudi. Itu ada Dedi, Mami dan istri Yudi. Ujar Oma Sanjaya menyambut kedatangan Giselle. Iya Oma, ujar Giselle berusaha tersenyum dan memberi salam pada keluarga Yudi. Dedi dan istri Yudi menyambut hangat tangan Giselle sementara Mami Nindi hanya mendekatkan tangannya dan langsung menariknya cepat. Dia gak sudi bersalaman dengan orang rendahan seperti Giselle. Darmen yang diam-diam memperhatikan Giselle, sampai heran melihat sikapnya ontinya. Tangan Giselle bukan pembawa virus tapi kenapa dia seakan menatap jijik tangan itu. Darmen kemudian menggelengkan kepalanya. Gak mominya gak ontinya memang gak suka banget sama orang-orang dari kalangan bawah. Padahal tanpa orang-orang dari kalangan bawah, mereka tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Duduk sini sayang, ujar Darmen sengaja memperjelas kata sayangnya sambil menepuk sofa sebelahnya. Tidak hanya orang-orang yang bersama mereka yang kaget, Giselle juga sama kagetnya. Ada apa dengan Darmen? Yudi bahkan sampai mengangkat wajahnya dan menatap Darmen. Dia yakin Darmen sengaja banget mengucapkan kata sayang itu, tapi untuk apa? Bukan untuk memanas-manasinya kan? Apa jangan-jangan Darmen sudah tahu kalau dia mantan Giselle? Gak salah kamu panggil perempuan itu dengan sebutan sayang Darmen. Tampang babu begitu dipanggil sayang, gak ada pantas-pantasnya. Sindir Mami Nindi begitu Giselle duduk. Darmen seketika menatap auntinya. Namanya Giselle Putri Hidayat Aunti, bukan perempuan itu. Lagian apa salahnya aku panggil sayang? Giselle calon istriku ini, perempuan seperti Giselle memang pantas disayang. Ujar Darmen mantap. Darmen juga tidak tahu kenapa. Yang jelas ada perasaan gak suka dalam dirinya, melihat Giselle direndahkan. Giselle menatap Darmen, dia benar-benar bingung dengan sikap Darmen. Pantas disayang dari mananya? Darmen dengarkan aunty, ini sebagai bentuk rasa peduli aunty sama kamu. Buka mata kamu lebar-lebar Darmen. Giselle itu gak ada pantas-pantasnya bersanding dengan kamu. Kamu dokter, kamu juga pewaris dari rumah sakit Mitra Sanjaya. Apa kamu gak memikirkan apa kata kerabat kita? Kata teman-teman kamu. Mereka semua pasti akan mengatai kamu bodoh dan sebagainya. Sia-sia kamu disekolahkan tinggi, tapi cari calon istri saja gak benar. Ujar Mami Nindi. Momi Dira ikut mengacungkan jempolnya. Tumben-tumbenan banget ini si Nindi mau ngebelain dia dan bukan menertawakannya. Maksud aunty gak benar dari mananya? Giselle juga lulusan sarjana dan dia memiliki gelar. Tubuhnya juga sehat sempurna. Kalau masalah kaya dan miskin, itu bukan masalah aunty. Aku sadar aku kaya, jadi aku bisa membagi kekayaanku pada Giselle. Begitu juga dengan aunty, kalau aunty merasa kaya, gak apa-apa aunty berbagi sedikit kekayaannya pada Giselle. Aku yakin Giselle juga tidak akan menolaknya. Supaya kita semua sama-sama kaya. Kalau kita sama-sama kaya, gak akan ada orang yang mengatai kita bukan? Ujar Darmen santai. Giselle seketika menatap Darmen kaget. Giselle benar-benar bingung, ada apa dengan Darmen? Kenapa Darmen sampai segitunya membela dirinya? Tidak hanya Giselle, Mami Nindi juga ikut melotot pada Darmen. Apa kata Darmen? Membagi kekayaannya.
Sampai kapanpun dia gak akan sudi membagi kebahagiaannya pada Giselle. Perempuan tidak tahu diri itu. Kenapa kamu melotot Nindi? Benar kata Darman, kalau kamu gak mau keponakan kamu jadi bahan omongan, kamu tinggal bagi harta kamu pada Giselle. Gampang banget bukan? Ujar Opa Sanjaya membela Darman. Mami Nindi beralih menatap papa mertuanya. Sampai kapanpun, aku gak bakal sudi membagi kekayaanku pada Giselle. Enak saja kekayaanku dibagi padanya. Siapa dia? Saudara bukan, tetangga juga bukan. Ujar Mami Nindi tidak mau kalah. Kalau kamu tidak mau membaginya, ya sudah. Jangan banyak omong kamu. Giselle juga gak minta ini. Lagian kamu ini aneh-aneh saja. Giselle ini calon istrinya Darman, kenapa jadi kamu yang repot? Kalau kamu memang benar peduli padanya, bantu dia mempersiapkan pernikahannya, bukannya malah mengatai Giselle yang bukan-bukan. Darman itu sudah dewasa, dia pasti tahu apa yang terbaik untuknya. Ujar Opa Sanjaya. Kenapa papa jadi ngebelain Darman? Apa karena papa tidak sabar ingin segera punya cicit laki-laki? Pak, Yudi bisa memberikan cicit laki-laki itu untuk papa. Saat ini Yudi dan Ayu juga sedang program kehamilan dan aku yakin anaknya kali ini sudah pasti laki-laki. Anak mereka sudah jelas Pak, bibit, bebet dan bobotnya. Memangnya papa mau, generasi penerus perusahaan Sanjaya adalah anak dari perempuan tidak jelas seperti Giselle? Ujar Mami Nindi. Oh, jadi karena itu Aunty merendahkan Giselle. Aunty takut kami memiliki anak laki-laki, yang tentunya akan mewarisi saham 50% milik Opa. Tenang saja Aunty, kami juga tidak segera memiliki anak. Kami hanya mau fokus pada David dulu. Ujar Darman. Momi Dira yang sedari tadi terdiam, seketika menegapkan tubuhnya begitu mendengar pewaris saham 50%. Ah, dia kembali teringat dengan tujuannya menyuruh Darman cepat-cepat menikah selama ini. Ah iya, sekalipun Giselle berasal dari keluarga miskin, tapi kan dia jelas bukan perempuan mandul. Dia juga sudah memiliki anak laki-laki. Kalau dia menikah dengan Darman, kesempatan mereka memiliki anak laki-laki itu besar. Itu berarti, saham 50% itu bisa jatuh ke tangan keluargaku. Kenapa aku baru kepikiran tentang itu sekarang? Nanti setelah anak itu lahir, tinggal aku usir saja Giselle dari rumah ini. Batin Momi Dira. Momi gak setuju Darman. Ujar Momi Dira tiba-tiba. Maksud Momi gak setuju apa? Tanya Darman. Momi gak setuju kalau kalian menunda memiliki anak. Pokoknya setelah menikah kalian harus langsung program memiliki anak. Tegas Momi Dira. Darman dan Giselle sangat kaget mendengarnya. Terlebih Giselle, dia sampai bingung dengan sikap Momi Dira. Ada apa dengan mereka semua? Batin Giselle. Gak bisa begitu Dira. Bagaimana kalau anak mereka laki-laki? Memangnya lo mau, generasi penerus Sanjaya keturunan dari perempuan miskin? Ujar Mami Nindi. Justru itu yang gue mau. Sekalipun Giselle miskin, tapi kan Darman jelas bibit, bebet dan bobotnya. Lo lihat saja, sebentar lagi harta warisan itu akan jatuh ke tangan cucu gue. Dan keluarga gue lah pemenangnya. Ujar Momi Dira tidak mau kalah. Enak saja, cucu gue. Yudi, Ayu, pokoknya besok kalian harus ke rumah sakit. Darman, kamu juga bawa Giselle ke rumah sakit. Lo gila Dira, mereka belum menikah. Ngapain mereka ke rumah sakit? Tentu saja tes kesehatan, supaya mereka juga tahu masa suburnya. Diam, teriak Opa Sanjaya. Kedua menantunya ini selalu saja seperti ini. Apa mereka tidak bosan? Dari dulu selalu saja adu bacot. Momi Dira dan Mami Nindi seketika terdiam. Kalian ini selalu saja berdebat. Apa kalian tidak malu pada Giselle dan Ayu? Kalian ini sudah tua, harusnya kalian bisa mikir. Heran papa, dari dulu selalu saja gak ada yang mau ngalah. Marah Opa Sanjaya. Momi Dira dan Mami Nindi hanya diam saja. Begitu juga dengan yang lainnya, mereka yang dari tadi diam tetap memilih diam. Bisa gawat kalau Opa Sanjaya tambah marah. Sakitnya bisa ke bunda lagi dan mereka gak mau Opa Sanjaya sakit. Sekalipun mereka suka seenaknya, mereka jelas tidak mau melihat Opa Sanjaya sakit. Permisi Tuan dan Nyonya, itu ada tamu yang datang. Ujar salah satu pekerja di rumah Darman. Giselle langsung menegapkan tubuhnya, sepertinya yang datang adalah bunda dan babahnya. Bersambung, 52. Opa, sepertinya yang datang orang tua Giselle, kami lihat dulu. Ayo Giselle, ujar Darman sambil bangkit dari duduknya dan menarik pelan tangan Giselle. Darman sengaja supaya bisa menghindar dari keluarganya.
Opa Sanjaya menganggukkan kepalanya, sedangkan Giselle nurut saja dengan tarikan tangan Darmen. Giselle, saya minta maaf dengan apa yang dikatakan Auntin Indi. Jangan kamu masukin ke hati, dari dulu dia memang suka begitu. Ujar Darmen begitu mereka keluar dari ruang tamu. Tidak apa-apa Aa, saya mengerti. Saya justru berterima kasih Aa sudah membela saya. Ujar Giselle, saya ini calon suami kamu, jadi sudah sewajarnya saya membela kamu. Oh iya, tentang apa yang dikatakan sama Momi, gak usah dipikirkan. Kalau dia bilang ini dan itu, cukup bilang iya, biar cepat selesai. Jika diladeni dia akan semakin menjadi. Iya Aa, jangan asal iya saja biar cepat, tapi dilakukan. Iya Aa, tapi tentang yang Aa bilang mau membagi kekayaan Aa, itu beneran. Saya mau Aa, gak bakal nolak saya. Canda Giselle. Darmen seketika menatap Giselle. Dasar matre, ujar Darmen tersenyum. Rahil ikut tersenyum mendengarnya. Diam-diam Darmen memperhatikan Giselle. Melihat senyum di wajah Giselle, ada perasaan lega di hatinya. Sepertinya Giselle memang tidak memikirkan perkataan auntinya. Lagian itu auntinya ada-ada saja. Di depan Giselle berani-beraninya berkata seperti ini. Benar-benar tidak menghargai perasaan Giselle. Perasaan dulu dia cuek-cuek saja pada Darmen. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan nasib percintaan Darmen. Tapi kenapa sekarang dia ikut campur? Jangan-jangan ada terjadi sesuatu hal yang Darmen tidak ketahui. Darmen juga jadi teringat saat Giselle yang seperti orang ketakutan begitu mereka ke rumah Yudi. Tapi apa itu? Gak mungkin juga rasanya Giselle bisa kenal dengan keluarga Yudi. Seberapa keras pun Darmen berpikir, gak ada celah yang bisa menghubungkan Giselle dengan Mami Nindi. Darmen, panggil Giselle menyadarkan lamunan Darmen. Oh, iya, selamat malam Baba, Bunda. Ujar Darmen begitu menyadari Baba Ahyat dan Bunda Retno yang sudah berdiri di depannya. Iya, selamat malam Darmen, kamu sudah pulang, kata Giselle kamu ke Bogor. Ujar Baba Ahyat sambil menyalami Darmen. Iya Baba, ada yang harus kami urus besok. Oh iya Baba, bawa apa itu? Sini biar saya bantu bawa. Ujar Darmen melihat kotak yang dibawa Baba Ahyat. Abah juga gak tahu ini isinya apa. Kalau dari wanginya sih sepertinya cake. Ini juga kami disuruh bawa ini sama supir oma kamu. Ujar Baba Ahyat sambil memberikan kotak besarnya pada Darmen. Oma Sanjaya memang sengaja menyuruh supirnya menjemput orang tua Giselle. Darmen mengangguk mengerti. Darmen yakin omanya pasti sengaja melakukannya. Iya Baba. Ya sudah Baba, Bunda ayo kita masuk. Iya, Giselle langsung menggandeng tangan bundanya. Bunda Retno menatap sekeliling rumah Darmen. Mimpi apa dia bisa menginjakkan kaki di rumah sebesar ini? Mereka terus melangkah bersama hingga ke ruang tamu. Oma, Opa, ini orang tua Giselle sudah datang. Ujar Darmen. Semua yang di ruang tamu seketika menoleh. Oma Sanjaya bahkan langsung bangun dari duduknya menyambut orang tua Giselle. Calon besan sudah datang. Ayo silahkan duduk, ujar Oma Sanjaya ramah sambil menyalami orang tua Giselle. Iya Oma, terima kasih. Ujar Bunda Retno. Sama-sama. Darmen kamu bawa apa itu? Tanya Oma Sanjaya basa-basi. Ini Oma, oleh-oleh dari Bunda dan Baba. Ujar Darmen sambil memberikan kotaknya. Benarkah? Makasih calon besan. Ini sih cake kesukaan Opa ini. Cake sugar free lagi. Calon besan kita baik ya Opa. Tahu saja mereka makanan kesukaan Opa. Ujar Oma Sanjaya begitu melihat isi cake-nya. Opa Sanjaya menganggukkan kepalanya. Darmen tersenyum melihat kelakuan omanya. Untuk urusan seperti ini omanya memang paling bisa diandalkan. Jika Darmen tersenyum, lain halnya dengan Mami Nindi. Dia menatap sinis ke arah orang tua Giselle. Dia sangat tahu kotak cake itu. Kotak cake dari toko langganan mama mertuanya. Itu pasti si Darmen yang sengaja nyuruh beli itu. Dia sengaja biar calon mertuanya terlihat baik depan papa dan mama. Cara kamu sangat basi Darmen. Batin Mami Nindi. Lain lagi dengan Baba Ahyat. Diam-diam dia menatap marah pada Yudi. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Yudi. Ingin rasanya dia memberi pelajaran pada Yudi. Sayang dia harus bisa menahan diri. Dia sudah berjanji pada Giselle dan dia juga tidak mau menambah beban masalah Giselle. Yudi yang sadar ditatap marah oleh Baba Ahyat hanya menundukkan kepalanya. Dia tidak boleh terpancing, di sini ada opanya. Bisa tamat karirnya sebagai CEO, jika opanya sampai tahu dengan apa yang sudah diperbuatnya pada Giselle dan orang tua Giselle.
Giselle yang mengerti arti dari semua tatapan itu, sebisa mungkin bersikap santai. Giselle tidak mau Darmen, Opa, Oma dan orang tua Darmen sampai curiga. Diam-diam Giselle menatap ke Ayu istri Yudi. Ayu terlihat sangat tenang dan santai, seolah tidak terjadi apa-apa di sekitarnya. Giselle jadi penasaran apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Asteris. Giselle dan keluarganya sudah berada di meja makan. Masing-masing para perempuan sibuk mengambilkan makanan untuk pasangannya masing-masing. Untuk kali ini, terlihat Ayulah yang paling tidak ikhlas untuk melayani Yudi. Ayu sebenarnya tidak betah bersama dengan keluarga Yudi. Dia perempuan bebas dan dia suka kebebasan. Hanya saja dia harus bertahan demi saham 15% yang dijanjikan oleh Yudi dan Mami Nindi. Jika sampai dia memiliki saham 15% itu, hidupnya pasti akan sangat indah. Dia bisa keliling dunia dan bersenang-senang bersama temannya. Dia juga bisa belanja tas mahal dan sejenisnya. Sayangnya semua itu masih belum bisa dia dapatkan hanya karena Dara. Kenapa sih dia harus melahirkan Dara? Kenapa bukan anak laki-laki saja? Ayu kan sudah tidak sabar ingin menikmati kebebasannya. Ayu, kenapa makanan kamu sedikit sekali nak? Ayo diambil lagi, jangan sungkan-sungkan. Ini makanannya sengaja Oma pesan dari 2 restoran berbeda. Ujar Oma Sanjaya begitu melihat isi piring Ayu. Mama lupa, Ayu kan model, dia harus diet agar tubuhnya tetap ideal. Jangan samakan Ayu dengan Giselle. Lihat itu si Giselle, piringnya sampai penuh begitu. Perempuan kok makannya sebanyak itu. Ketahuan banget gak pernah makan enak. Ujar Mami Nindi menatap tidak bersahabat Giselle. Semua mata seketika tertuju pada piring Giselle. Giselle tersenyum malu, sambil menatap tidak enak pada isi piringnya. Giselle memang sengaja mengambil makanan cukup banyak. Habisnya makanan yang di meja semua menggugah selera, dan Giselle ingin mencobanya. Jarang-jarang dia bisa makan makanan seenak ini. Darmen yang mengerti perasaan Giselle, menarik nafasnya pelan. Lagi-lagi itu auntinya senang banget cari-cari masalah dengan Giselle. Mominya saja yang gak suka pada Giselle lebih memilih diam. Padahal udah jelas Giselle calon menantunya, tapi kenapa jadi auntinya yang repot? Giselle makan banyak itu wajar aunti. Giselle masih menyusui, jadi dia harus makan banyak untuk menghasilkan ASI. Lagian Oma beli makan banyak juga buat dimakan bukan untuk pajangan. Ujar Darmen membela Giselle. What, menyusui? Jadi kamu menikahi janda Darmen? Ya ampun, selera kamu ternyata orang rendahan banget ya. Ujarnya berpura-pura tidak tahu tentang Giselle. Jaga mulut kamu Nindi. Ini meja makan dan di sini juga ada orang tua Giselle. Hargai mereka. Kamu ini, kelakuannya seperti orang tidak tahu sopan santun saja. Kalau kamu memang tidak suka di sini, kamu boleh pergi sekarang. Sukanya buat ribut saja. Jangan sampai papa dengar kamu berkata yang tidak baik tentang Giselle lagi atau papa sendiri yang akan mengusir kamu. Dengar kamu. Tegas Opa Sanjaya. Maaf pak, ujar Mami Nindi pelan dan menganggukkan kepalanya. Momi Dira tersenyum puas dalam diamnya. Senang dia melihat Mami Nindi tidak berkutik. Rasakan kamu Nindi, lagian ada papa juga masih saja cari-cari masalah. Batinnya senang. Sementara itu Baba Ahyat mengepalkan erat tangannya di bawah meja. Sekuat tenaga dia menahan amarahnya agar tidak meledak. Ayah mana yang tidak akan marah melihat anaknya direndahkan. Terlebih perempuan itu adalah ibu dari laki-laki yang menyebabkan semua masalahnya. Jika Baba Ahyat berusaha menahan amarahnya, Bunda Retno malah merasakan perasaan lega. Sepertinya Opa Sanjaya orangnya baik, itu berarti orang yang membela anaknya semakin banyak lagi. Perasaan khawatirnya pada Giselle jadi semakin berkurang. Mereka akhirnya makan dengan tenang, tidak ada lagi yang berani bersuara, hanya sesekali saling lirik satu sama lain. Giselle seketika buang muka saat tidak sengaja saling bertatapan dengan Yudi. Diam-diam Giselle juga suka curi pandang pada Darmen. Darmen terlihat biasa saja. Giselle mulai mengerti sekarang, Darmen memang kurang peka pada sekitarnya dan terlalu berpikir positif. Setelah selesai makan malam mereka lanjut mengobrol, membicarakan tentang rencana pernikahan Darmen dan Giselle. Untuk kali ini pembicaraan berakhir tenang. Mami Nindi benar-benar memilih diam dan Momi Dira juga ngikut saja dengan keinginan mertuanya juga orang tua Giselle. Momi Dira protes pun gak akan gunanya. Bersambung, 53, pagi hari tiba, Giselle kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sedangkan Darmen begitu selesai sholat subuh masih kembali melanjutkan tidurnya. Kali ini Darmen pindah tidur ke atas kasur dan tidur bersama David.
Tidur Darmen terusik saat merasakan ada yang memainkan hidungnya. Dengan perlahan Darmen membuka matanya. Papa, Oce David ceria begitu melihat Darmen membuka matanya. Senyum di wajah Darmen seketika mengembang, begitu melihat David sudah duduk di sampingnya. Selamat pagi David. Ya, bukan ya, tapi selamat pagi juga Papa. Ya, hihihi. Senyum Darmen semakin mengembang melihat wajah ceria David. David, mana mata? Dengan semangat David langsung menunjuk matanya. Pintar, mata genit mana mata genit? No, Oce David cepat. Darmen kembali tersenyum. Gak ada mata genit ya? Mata ganteng mana mata ganteng? David langsung mengedip-ngedipkan matanya. Haha, Darmen seketika tertawa ngakak dan mengecup gemas pipi David. Hihihi, David ikutan tertawa meski tidak tahu apa yang ditertawakan Darmen. Darmen kembali mengecup pipi David satunya. Pantas saja Giselle sangat betah main bersama David. David benar-benar menggemaskan. David, temenin Papa olahraga yuk. David mau ikut olahraga. David hanya menatap bingung Darmen. Olahraga David, biar pipinya gak tembem dan ini biar perutnya gak buncit seperti perut David. Ujar Darmen sambil memainkan pipi dan perut David. Hihihi, David seketika tertawa karena merasa geli. David kenapa hem? David geli? Iya. Ujar Darmen sambil menggelitiki David. Papa hihihihi, Oce David cekikan dan berusaha menjauhkan tangan Darmen dari perutnya. Senyum Darmen kembali mengembang, melihat tawa ceria David. Darmen menyudihi kelitikannya dan bangun dari tidurannya. Ayo kita ke bawah, ujar Darmen sambil mengangkat David dan membawanya ke pundaknya. Hihihihi, David kembali tertawa senang begitu dia sudah di pundak Darmen. David senang. Tanya Darmen sambil membawa David keluar kamarnya. Darmen sengaja turun lewat tangga, sekalian dia olahraga. Ya hihihi, Oce David sambil bertepuk tangan. Kalau senang, David nyanyi. Satu-satu David sayang mama, dua-dua juga sayang papa, tiga-tiga sayang dedek Dara, 1, 2, 3 sayang semuanya. Darmen bernyanyi sambil menuruni anak tangga. Pipipin, mama, papa, dedek. David bernyanyi mengikuti Darmen. Darmen tersenyum mendengarnya. Dia capek-capek nyanyi dari awal sampai akhir, David hanya ikutan bagian ujung-ujungnya saja. Papa, dedek, Oce David tidak sabaran begitu mereka sampai lantai bawah. Dedek Dara sudah pulang. David olahraga saja sama papa ya, ujar Darmen. Semalam Yudi memang membawa pulang anaknya karena disuruh Momi Dira. No, dedek, keke David sambil berusaha turun dari pundak Darmen. Darmen yang gak mau David jatuh menurunkan David dari pundaknya. Dedek, panggil David sambil berlari ke kamar, tempat dia biasa tidur bersama Dara. Darmen mengikuti David dari belakang. Puk, dedek, panggil David sambil memukul-mukul pintu. Dedeknya gak ada di kamar David, dedek Daranya sudah pulang. Ujar Darmen sambil membuka pintu kamar. Dedek, no, Oce David saat tidak menemukan Dara. Sudah papa bilang dedeknya gak ada, ujar Darmen sambil mengikuti langkah David. Dedek, keke David sambil terus memeriksa bagian kamar. Dedek Daranya gak ada David. No, dedek, Oce David sambil berlari keluar kamar dan mencari ke tempat mainannya. Darmen masih terus mengikuti langkah David sambil menggaruk kepalanya. Dedek, huwa, David tiba-tiba menangis begitu tidak menemukan Dara di tempat mainannya. David, nanti kita ketemu dedek Dara. Dedek Dara masih bobo. David main sama papa saja ya. David mau main apa? Mobil-mobilan atau sepeda? Bujuk Darmen sambil jongkok depan David. No, dedek Hua. Giselle yang sedang menata sarapan di meja makan seketika menoleh begitu mendengar suara tangis David. Oma itu suara David menangis. Giselle lihat dia dulu. Ujar Giselle terburu-buru, ada perasaan khawatir di hatinya. Iya, ujar Oma Sanjaya. Giselle berlari kecil dari ruang makan menuju ke asal suara. David kenapa? Tanya Giselle begitu melihat Darmen tengah menggendong David dan berusaha menenangkan David. David mencari Dara, ujar Darmen sambil mengusap-usap punggung David. Ya ampun David cari-cari dedek Dara. Iya sayang. Tanya Giselle mendekat pada David. Dedek mama Hua. Tangis David sambil mengangkat tangannya minta digendong Giselle. Giselle menyambut tangan David dan membawa David ke gendongannya. Iya nak iya, dedek Daranya nanti datang lagi ya sayang.
David main sama Pak Dokter saja ya. David mau main bola, iya sayang. David sudah bisa main bola Pak Dokter, David bisa lari-lari, bisa tendang-tendang juga. Gimana kemarin cara tendang bola? Bujuk Gisel. Cia-cia, oce David sambil menendangkan kakinya. Tangisnya sudah mulai mereda. Darmen dan Gisel saling tersenyum melihatnya. Tuh Pak Dokter, bisa David. Ulang sekali lagi sayang, Pak Dokter belum lihat. Ujar Gisel. Cia-cia, oce David lagi sambil menendangkan kakinya semangat. Wah hebat David sudah bisa main bola. Coba bilang bola, David. Ujar Darmen. Ya, oce David mulai mengangkat kepalanya dan menatap Darmen. Gisel kembali tersenyum dan mengusap sisa air mata Darmen. Bukan iya David, tapi bola. Bola bola lalala. Jelas Darmen. Lalalah. Oce David meniru Darmen. Bagus. Sekali lagi bola lala. Semangat Darmen. Lalalah. Hore David bisa. Tepuk tangan buat David. Ujar Darmen sambil bertepuk tangan. Hihihi. David ikut bertepuk tangan dan tertawa ceria. Gisel tersenyum dan mengecup gemas pipi David. Memang dasar ini David, ingatan ikan banget. Baru juga menangis sekarang udah tertawa ceria saja. David mau main bola sama papa? Tanya Darmen. Ya, semangat David dan mengangkat tangannya minta digendong Darmen. Siap David, ujar Darmen meniru Gisel. Gisel tersenyum dan David tertawa ceria. Yuk kita main bola yuk. Mama Gisel ambilkan bolanya. Siap bos, ujar Gisel sambil hormat. Hihihi, kali ini gantian David yang tertawa melihat mamanya. Darmen juga ikut tersenyum. Gisel mengambil bola David yang ukurannya tidak begitu besar. David kembali bertepuk tangan ceria begitu melihat bolanya. Ini sayangnya mama, silahkan diambil bolanya. Ujar Gisel memberikan bolanya. Mama, oce David tidak mau menerima bolanya. Loh, ini bolanya nak, katanya mau main bola. Mama, keke David. David maunya mama Gisel juga ikut main bola, ya David. Ujar Darmen, seakan mengerti keinginan David. Ya hihihi, oce David senang. Baiklah mama ikut main bola, putus Gisel. Ya hihihi, David kembali tertawa senang. Oke, sekarang kita let's go main bola. Semangat Darmen. David mengangkat tangannya semangat. Gisel ikut tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Banyak perubahan pada David setelah bertemu Darmen. David jadi makin manja dan semakin banyak maunya. Mama, oce David sambil mengulurkan tangannya begitu Darmen melangkahkan kakinya. Kenapa? David mau genggam tangan mama. Ya hihihi, manisnya anak mama, ujar Gisel sambil memberikan jari tangannya. David langsung menggenggam erat jari tangan mamanya dan mereka melangkah bersama ke halaman belakang. Oma Sanjaya yang berdiri tidak jauh dari mereka, tersenyum melihat Gisel, Darmen dan David. Ada perasaan senang di hatinya melihat kekompakan Darmen, Gisel dan David. Asteris. Hihihihihihi. David tertawa ceria saat melihat Darmen dan Gisel berebut bola. Darmen berusaha memainkan bolanya dan menghalangi Gisel agar tidak bisa mendapatkan bolanya. Darmen sudah sering main bola, jadi kalau hanya melawan Gisel, kecil saja baginya. Curang, teriak Gisel saat dia tidak juga berhasil mendapatkan bolanya. Hahaha, Darmen hanya tertawa sambil menendang-nendang kecil bolanya. David ayo bantu mama, teriak Gisel lagi. Ya hihihi, oce David sambil mendekat pada Gisel dan Darmen. Saat David ingin menangkap bolanya, selalu berhasil ditendang kecil oleh Darmen. David sampai terjatuh-jatuh karenanya, tapi David tetap tertawa ceria sambil mengejar bola. Hahaha, Darmen semakin tertawa puas, karena berhasil mengerjai ibu dan anak. Gisel yang sudah sangat gemas karena tidak juga berhasil mengambil bolanya, menarik pinggang Darmen dan memeluknya dari belakang. Gisel sekuat tenaga menahan Darmen agar tidak bisa menendang bola lagi. Ayo David, ambil bolanya sayang. Semangat Gisel yang tanpa sadar semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Darmen. Ya hihihi, oce David ceria sambil berusaha mengambil bolanya. Sementara Darmen seketika terdiam saat Gisel memeluk pinggangnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar cepat dan ada perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Darmen meletakkan tangannya di dadanya dan detak jantungnya beneran cepat. Melihat Darmen yang terdiam, Gisel melepaskan pelukannya dan beralih menatap Darmen. Kenapa? Tanya Gisel menatap khawatir pada Darmen. Darmen tampak kaget saat melihat Gisel. Saya tidak apa-apa.
Gugup Darman. Bersambung. 54. Darman menatap wajahnya di kaca kamar mandi kamarnya. Lagi-lagi bayangan tentang Giselle saat mereka main bola kembali terngiang-ngiang di benaknya. Baru kali itu Giselle memeluknya dan itu pun tidak sengaja dilakukannya. Tapi kenapa dampaknya sebegitu dahsyatnya pada reaksi tubuhnya? Ada perasaan berbeda yang Darman rasakan. Sentuhan tangan Giselle seperti mengandung magnet. Darman tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kalau seperti ini terus bisa jadi dia yang jatuh cinta pada Giselle. Padahal dia sendiri yang melarang Giselle jatuh cinta padanya. Darman kembali menggelengkan kepalanya. Kalaupun dia jatuh cinta pada Giselle, gak ada yang salah bukan? Giselle bukan istri orang. Giselle juga tidak punya pacar. Meski bisa dibilang statusnya gak jelas antara janda atau gadis. Dibilang gadis sudah punya anak. Dibilang janda tapi belum pernah nikah. Darman meletakkan tangannya di dadanya. Tidak bisa dipungkiri saat memikirkan Giselle ada perasaan senang dalam hatinya. Aku akan mencoba menikmati perasaan ini. Apakah yang aku rasakan ini benar-benar rasa cinta atau bukan? Jika ini benar-benar rasa cinta, aku akan memperjuangkan rasa cintaku pada Giselle. Giselle perempuan baik-baik, dia juga ibu yang baik dan dia pantas untuk diperjuangkan. Dan semoga saja dia bisa membalas rasa cintaku. Namun kalau ini bukan perasaan cinta, berarti Giselle memang bukan perempuan yang ditakdirkan untukku. Semoga Giselle bisa menemukan laki-laki yang mencintainya dan menerimanya apa adanya. Batin Darman. Tok tok tok. Darman. Terdengar suara panggilan Giselle sambil mengetuk pintu. Iya, ujar Darman seketika tersadar dari lamunannya. Darman merapikan cepat penampilannya kemudian membuka pintu kamar mandi. Ada apa Giselle? Tanya Darman begitu membuka pintu. Baik-baik saja. Tanya Giselle sambil memperhatikan Darman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksud kamu? Bingung Darman. Sudah lebih sejam di kamar mandi. Saya dan David bahkan sudah selesai dari tadi. Saya hanya takut terjadi sesuatu pada Mata Darman seketika membola. Selama itukah dia di kamar mandi? Hei Darman. Panggil Giselle kembali saat melihat Darman yang diam saja. Iya, ujar Darman salah tingkah sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa kelakuannya jadi aneh begini di depan Giselle? Apa ini akibat dari pelukan Giselle yang tidak sengaja itu? Apa kamu dan David sudah selesai? Tanya Darman. Gantian Giselle yang menatap bingung Darman. Perasaan Giselle sudah bilang deh kalau dia dan David sudah selesai. Apa jangan-jangan ada yang merasuki Darman selama di kamar mandi, makanya saat keluar jadi orang linglung begini. Saya dan David sudah selesai dari tadi Ini kita jadi berangkatnya enggak? Tanya Giselle. Ya jadi dong Giselle. Kapan lagi kita akan mengurusnya kalau bukan hari ini? Ya sudah kamu tunggu di bawah saja. Saya mau siap-siap sebentar, ujar Darman berusaha keras bersikap biasa. Giselle memilih menurut, meski kepalanya penuh tanda tanya. Darman udah lebih sejam di kamar mandi tapi belum juga selesai. Entah apa saja yang dilakukan Darman di kamar mandi sana. Giselle, David dan Darman sedang dalam perjalanan. Mereka sudah mendatangi beberapa tempat, mulai dari RT, kelurahan sampai ke KUA, juga beberapa tempat teman Darman sekalian membagikan undangan. David yang sebelumnya segar bugar, sampai dia tertidur, bangun dan tidur lagi tapi belum selesai-selesai juga urusannya. Padahal Darman janji setelah urusan mereka selesai dia mau mengajak David main, tapi nyatanya ini David tidak diajak main juga dari tadi. Giselle, kamu kan tinggal di Jakarta juga sebelumnya. Apa kamu gak mau membagikan undangannya pada teman-teman kamu, sekalian kita lewat? Tanya Darman sembari nyetir mobilnya. Giselle yang semula mengusap-usap ribundat kepala David seketika menoleh. Sebenarnya saya mau-mau saja Dari tadi ada beberapa alamat teman saya yang kita lewati. Hanya saja saya belum siap bertemu mereka. Jujur Giselle, gak siap gimana? Apa kamu pernah bermasalah dengan mereka? Bingung Darman. Gak ada masalah. Hanya saja dari teman-teman saya, gak ada yang tahu kalau saya hamil di luar nikah hingga memiliki David. Saat itu begitu tahu saya hamil, saya langsung memutuskan komunikasi dengan mereka. Terus apa kamu gak ada rencana menghubungi mereka lagi? Entahlah sebenarnya saya juga merindukan mereka semua, tapi di satu sisi saya juga merasa takut juga malu. Apa yang harus saya katakan nanti jika mereka tanya ini dan itu? Terus mau sampai kapan kamu akan bersembunyi? Entahlah mungkin selamanya,
ujar Giselle sambil menundukkan kepalanya. Darman kembali menatap Rahil. Darman mengerti perasaan Giselle. Kenapa kamu menundukkan kepala? Apa kamu bimbang dengan jawaban kamu? Iya, di satu sisi saya merasa tidak nyaman kalau terus bersembunyi dari mereka. Saya selalu merasa was-was. Bagaimana jika tidak sengaja saya bertemu mereka? Apa yang harus saya katakan? Kalau begitu temui saja mereka biar semuanya menjadi nyaman. Tidak apa-apa kamu menjadi bahan omongan, itu palingan hanya sebentar. Dan kalau mereka memang benar-benar teman, mereka pasti akan mendukung kamu dan menyemangati kamu. Meski berat, kamu harus berani menghadapi masalah. Bersembunyi itu bukan pilihan yang tepat, ujar Darman. Tapi saya belum siap Mau sampai kapan kamu tidak siap terus? Sekarang sebaiknya kita temui mereka. Tapi lirik Giselle. Gak ada tapi-tapian Giselle. Saya janji akan selalu berada di samping kamu dan mendukung kamu. Ingat kamu juga punya David. Mantap Darman. Giselle memberanikan menatap Darman. Giselle melihat ada kesungguhan dan ketulusan dari mata Darman. Baiklah saya akan menemui mereka. Nah, ini baru Giselle, mamanya David. Semangat Giselle, ujar Darman tersenyum. Giselle balas tersenyum. Ada perasaan lega di hatinya, bisa mencurahkan sedikit beban yang selama ini dia simpan. Terima kasih kalau begitu ayo kita ke kampus saya dulu. Kenapa harus ke sana? Kenapa gak ke rumah mereka saja? Kami dulu punya tempat tongkrongan di depan kampus. Ada orang tua teman saya yang punya warung di situ. Sampai saat ini mereka juga masih suka nongkrong di situ. Kamu tahu dari mana? Saya sengaja buat akun lain untuk mencari tahu kegiatan mereka dari sosial media. Ujar Giselle tersenyum malu. Darman kembali melirik Giselle. Wow, bakat juga kamu jadi stalker. Tapi nanti setelah kita menikah, jangan coba-coba kamu nge-stalking saya ya. Ujar Darman ikut tersenyum. Memangnya siapa tantang Giselle. Giselle, kamu ini. Gemas Darman. Haha, Giselle hanya tertawa kecil melihat raut wajah Darman. Asteris. Giselle, David dan Darman sudah sampai di kampus Giselle. David ya sudah bangun digendong Darman, sedangkan Giselle tampak sibuk mengamati sekitarnya. Kampusnya masih sama seperti 2 tahun lalu, tidak banyak yang berubah. Depan kampusnya memang cukup banyak orang berjualan dan hampir kebanyakan adalah penjual makanan. Giselle menarik pelan nafasnya dan membuangnya dengan perlahan. Giselle berusaha melawan semua kekhawatirannya, meski sedikit susah. Ayo Giselle, kamu pasti bisa. Batin Giselle menyemangati dirinya sendiri. Giselle melangkahkan kakinya dengan perlahan dan Darman yang sedang bercanda dengan David mengikutinya dari belakang. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat begitu melihat Umi, salah satu teman terdekatnya dulu dan sedang melayani pembeli. Giselle terus melangkahkan kakinya dengan perlahan dan mendekat ke arah Umi dan ibunya. Sedangkan Darman memilih menunggu di kursi yang disiapkan untuk pembeli. Assalamualaikum Umi, Ibu, ujar Giselle pelan. Umi dan ibunya seketika menoleh mendengar begitu mendengar suara Giselle. Waalaikumsalam, Giselle. Ya ampun Giselle, kemana saja lo? Kaget Umi dan langsung berlari ke arah Giselle dan memeluk Giselle erat. Giselle balas memeluk Umi erat. Untuk beberapa saat mereka hanya saling memeluk tanpa suara. Giselle, lo baik-baik saja kan? Lo menghilang bagi ditelan bumi. Akun sosmed semuanya dinonaktifkan, nomor HP juga gak aktif lagi. Gue sampai nyari ke rumah lo dan kata bunda, lo dapat kerja di luar kota. Ujar Umi begitu melepas pelukannya. Gue baik Umi, lo sendiri gimana kabarnya? Baik banget dong, lo gak lihat ini pipi gue tambah tembem hehe. Ujar Umi semangat. Giselle ikut tersenyum. Iya dan pingin gue gigit rasanya. Ye jangan dong, pipi gue ini berharga dan hanya suami gue kelak yang boleh gigit. Ngomong-ngomong lo sama siapa kesini? Mama pipi hihihi. Giselle yang hendak menjawab seketika terdiam, begitu menyadari Darman dan David yang sudah berdiri di dekatnya. Diam-diam Giselle melirik ke arah Umi. Sementara Umi tampak heran melihat David dan juga Darman. Mama pipipin, oce David lagi sambil memberikan jajanannya pada Giselle. Ini buat mama. Makasih ujar Giselle menerima jajanannya. Ya hihihi, oce David senang. Mata Umi membola melihat interaksi Giselle dan anak laki-laki itu. Anak lo, Hel, tanya Umi. Giselle menganggukkan pelan kepalanya. Umi semakin terkejut, terlebih saat melihat laki-laki yang menggendong David. Seingat Umi,
Pacar Gisel itu Yudi dan laki-laki itu jelas bukan Yudi. Bersambung. 55. Sebentar ya, saya mau bicara dulu dengan Umi. Umi boleh gue bicara dengan lo? Iya, ujar Darman dan Umi. Gisel menggandeng tangan Umi, dan keluar dari warung ibunya Umi. Mama, panggil David melihat Gisel pergi meninggalkannya. Mama Gisel pergi sebentar. David sama papa saja ya. David mau minum jus. Mimimik. Iya minuman yang enak dan yummy. Nyam-nyam ya. Semangat David. Oke bos. Ujar Darman sambil hormat mengikuti Gisel. Hihihi, David seketika tertawa girang. Darman ikut tersenyum. Sementara itu Gisel dan Umi sudah duduk di bangku tidak jauh dari warung Umi. Umi menatap Gisel, sedangkan Gisel menarik pelan nafasnya. Ini saatnya dia mengatakannya pada Umi. Benar kata Darman, meski berat Gisel harus berani mengutarakannya. Jadi begini Umi, sebenarnya sih ini aib gue. Jujur gue malu menceritakannya pada lo, tapi gue juga gak tenang kalau menyembunyikan terus dari kalian. Gue gak mau kalian salah paham nantinya. Apa ini tentang anak kecil tadi? Dia beneran anak lo atau anak laki-laki yang bersama lo tadi? Iya, dia beneran anak kandung gue bersama Yudi. Itu juga alasan gue menghilang. Gue tahu gue hamil di hari wisuda gue dan Yudi gak mau tanggung jawab. Ya ampun Gisel, jadi ini alasan waktu itu, lo pamit pergi sebentar, dan gak pulang-pulang lagi. Gisel menganggukkan pelan kepalanya, ada perasaan lega di hatinya sudah berhasil mengungkapkannya. Banyak yang terjadi pada gue selama 2 tahun ini, di mana gue harus pergi dari rumah dan melahirkan tanpa suami. Untungnya banyak orang baik yang masih peduli pada gue. Umi mengusap punggung Gisel. Pantas saja Gisel terlihat kurusan dan wajahnya juga tidak seceria dulu, seperti menyimpan beban. Umi yakin pasti berat banget hidup Gisel selama 2 tahun ini. Terus itu laki-laki yang bersama lo siapa? Dia sebenarnya sepupunya Yudi dan calon suami gue. Umi tampak lega mendengarnya. Syukurlah Gisel, lega gue mendengarnya akhirnya lo bisa menemukan laki-laki pengganti Yudi. Lagian Mas Yudi brengsek banget, lari dari tanggung jawab. Harusnya lo dulu jangan lari Gisel, kita beri pelajaran itu si Yudi. Mentang-mentang orang kaya dan cakep, seenaknya saja lari dari tanggung jawab. Lo harus bisa buktikan, kalau lo bisa jauh lebih bahagia tanpa dia. Kesal gue, tapi bukannya lo bilang tadi cowok itu sepupunya Yudi, berarti lo masih sering ketemu Yudi dong. Gisel kembali menganggukkan kepalanya. Iya, tapi sebenarnya Darman gak tahu kalau mantan gue adalah Yudi. Dia juga gak tahu kalau papa David adalah Yudi. Untuk itu gue minta lo atau teman-teman yang lain jangan sebut nama Yudi depan dia ya. Gue gak mau dia salah paham dan gue juga gak mau mengingat-ingat tentang Yudi lagi. Ujar Gisel. Tenang saja Gisel, rahasia lo aman di tangan gue. Berhubung kita udah ketemu jangan ngilang-ngilang lagi lo. Ikutan gabung juga di grup WA, kita rumpi-rumpi lagi seperti dulu. Iya gue gak akan ngilang, tapi sebelum gabung, lo bantu ngejelasin tentang ini pada teman-teman yang lain ya. Biar gue gak canggung. Beres kalau soal itu, serahkan semuanya pada Nona Umi. Ngomong-ngomong lo hebat banget sih Hel, dapatnya cowok ganteng terus, rahasia lo apa sih? Bangun tiap subuh dan laporan pada yang di atas. Jangan molor mulu lo, ujar Gisel sudah mulai bisa bercanda. Gisel benar-benar lega, setelah menceritakannya pada Umi. Meski itu hanya secara garis besarnya saja. Gisel gak mungkin menceritakan semua masalahnya. Kalau itu sih, gue masih terus berusaha Hel. Habisnya pagi-pagi itu enak banget tidur, beneran deh. Diniatin makanya, harus ada niat, usaha dan doa. Kalau ketiganya berhasil lo lakuin, gue yakin cowok-cowok bakal antri. Antri mau ke toilet maksudnya. Lo mah, gue lagi serius juga, jawabnya bercanda terus. Sekarang semuanya sudah jelaskan. Kita gabung ke sana yuk. Gue mau kenalin lo sama anak gue sekalian mau titip undangan. Ujar Gisel sambil bangkit dari duduknya. Undangan pernikahan lo. Gue mau jadi bridesmaid ya Hel. Siapa tahu nanti gue ketemu jodoh saat nikahan lo. Semangat Umi dan jalan bersama Gisel. Nanti ya kita omongin sama Darman dulu. Siap, nanti gue ajakin teman-teman yang lain juga. Mereka pasti senang bisa jadi bridesmaid lo. Gisel, gue ikut senang deh. Lo memilih cepat move on dan gak berlarut-larut dalam kesedihan. Lo itu orang baik Hel dan lo pantas bahagia. Makasih Umi,
Gue doain lo juga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik pokoknya. Amin. Mama mimik hihihi. Oce David ceria begitu melihat Giselle mendekat padanya. Wah, David minum jus. Bagi mama dong. Mama, papa. Oce David sambil menunjuk 2 gelas lain di depannya. Oh, yang ini untuk mama. Makasih gantengnya mama. Ya, ini Giselle berikan sama temannya, ujar Darmen sambil menggeser gelas jus yang dipesannya. Ada perasaan senang di hati Darmen melihat wajah Giselle yang terlihat lebih lepas. Iya, kenalin ini Umi, ujar Giselle. Darmen menggugupkan kepalanya dan mengulurkan tangannya pada Umi. Umi menyambut tangan Darmen. Si ganteng ini siapa namanya Giselle? Tanya Umi beralih pada David. David, Auntie. David salim dulu sama auntinya sayang. David menyambut tangan Umi. Pipipin Mbak, Oce David sambil mengecup tangan Umi. Pintar sekali kamu. Makasih auntie, bilang David. Suruh Darmen. Ya. Umi tersenyum mendengarnya. Anak lo ngegemesin banget deh Hel. Buat gue saja ya. No. Oce David cepat. Tuh Mi gak mau dia. Oh iya Umi, ini undangannya ya. Gue titip 50 dulu. Bantu gue data teman-teman. Nanti kalau kurang beritahu gue. Ujar Giselle sambil memberikan undangannya. Siap, nanti langsung gue umumin di grup WA. Terus tentang bridesmaid-nya gimana? Makasih Umi. Ini Umi pingin jadi bridesmaid. Menurut gimana? Bagus itu, ajak juga teman kalian yang lain. Sebenarnya teman yang di rumah sakit juga sudah menanyakan tentang ini. Berhubung waktunya mepet, kalian beli seragam jadi saja besok. Benarkah? Asik-asik. Mak, siap-siap dapat mantu Mak. Semangat Umi. Ibu Umi yang sedang jaga warung, mengacungkan jempolnya. Giselle tersenyum melihat tingkah Umi dan ibunya. Giselle benar-benar gak menyangka, berkat dia menuruti saran dari Darmen. Selain dia merasakan perasaan lega, dia juga bisa memberi kebahagiaan untuk temannya. Asteris. Setelah selesai urusannya dengan Umi, Giselle dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Giselle tampak heran, saat mereka melewati mall dan Darmen terus menjalankan mobilnya. Agak jadi ngajak David main. Tanya Giselle memberanikan diri. Jadi dong, jawab Darmen santai. Mau ngajak main di mana? Itu tadi ada mall. David suka main di playground. Main kan gak harus di playground Giselle. Saya mau ngajak David main ke tempat spesial. Di mana itu? Ada deh, rahasia. Nanti juga kamu akan tahu. Ujar Darmen tersenyum penuh arti. Giselle memilih diam dan memperhatikan jalan yang mereka lewati. Ini kan jalan mau ke Ancol, batin Giselle. Giselle kembali menatap Darmen begitu mobil Darmen ikut mengantri di tempat penjualan tiket masuk. Mau ngajak David main di pantai? Tanya Giselle berbinar. Kok kamu tahu sih? Ya tahulah saya kan udah sering main ke sini. Makasih ini gak hanya David yang senang tapi mamanya juga. Saya sangat rindu suasana pantai. Jujur Giselle, baguslah kalau kamu suka. Iya, mobil yang mereka kendarai sudah mulai masuk area Ancol. Giselle langsung membuka kaca mobil Darmen. Sesekali Giselle juga mengecup pipi David yang tertidur pulas. Ada perasaan senang di hatinya bisa main bersama David di tempat yang indah, dan yang terpenting David semakin tahu banyak hal. Setelah sampai di tempat yang dituju, Darmen langsung membantu membawakan tas Giselle. Benar-benar calon suami siaga. Mereka jalan bersama mendekati bibir pantai. Oma, Opa, kaget Giselle saat melihat Oma dan Opa Sanjaya yang tengah bersantai dekat pantai. Di depan mereka juga sudah ada tikar dan banyak makanannya. Kalian sudah datang. Sini Davidnya biar sama Oma. Kalian langsung siap-siap, waktu kalian gak banyak. Ujar Oma Sanjaya sambil mendekati Giselle. Siap-siap untuk apa Oma? Bingung Giselle. Foto prewed? Memangnya Darmen gak bilang, kalau kalian mau foto prewed di sini? Prewed, kaget Giselle dan seketika menatap Darmen. Senyum Darmen mengembang. Dia memang sengaja menyiapkan kejutan ini untuk Giselle. Darmen juga meminta bantuan pada omanya. Untuk urusan seperti ini, Oma Sanjaya memang paling bisa diandalkan. Bersambung.